Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan juga selalu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Mapen Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran perkopian. Jadi kita akan berbagi pengalaman, berbagi tips ataupun informasi tentang seputaran pertanian kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman ataupun ilmu yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti informasi ataupun konten terbaru dari channel ini. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini dan juga membantu berkembangnya channel ini. Ya, langsung saja teman-teman. Pada kali ini kita akan berbagi, yaitu tentang peremajaan atau penyambungan kembali setelah pohon kopi kita lakukan pemangkasan peremajaan. Jadi perlu kita jelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang peremajaan pohon kopi. Jadi pohon kopi itu kita lakukan peremajaan. Ini kita lakukan peremajaan, ini contohnya teman-teman. Jadi ketika yang pertama, ketika pohon kopi sudah tidak produktif lagi karena faktor usia yang sudah tua, ataupun mungkin dari sisi lain untuk pertumbuhan tunas-tunas bahan, misalkan kayak gini, ini sudah sulit. Jadi dia memang sulit sekali untuk tumbuh tunas bahan, sehingga perlu kita lakukan yaitu pemangkasan peremajaan atau rejuvenasi ya teman-teman. Jadi kita remajakan tujuannya untuk meningkatkan atau menstabilkan produktivitas kopi lagi ya. Jadi dengan teknik ini kestabilan panen kopi tiap tahunnya bisa terjaga. Yang selanjutnya juga bisa misalkan karena faktor ini ya teman-teman, faktor hama ataupun penyakit, biasanya karena penggerek yang banyak, itu penggerek batang, cabang rantingnya. Jadi misalkan di daerah sini terkena penggerek, maka bisa dipangkas, nanti bisa dilakukan penyambungan kembali ya teman-teman. Itu kurang lebihnya ya. Teknik untuk peremajaan sendiri itu macam-macam, tergantung selera dari teman-teman semua. Tapi kalau saya biasanya itu untuk peremajaan, tetapi tetap memperhatikan ini kestabilan panen. Jadi kita biasa melakukan teknik kayak gini, saya jelaskan sedikit. Misalkan ini pohon mau diremajakan, itu bisa saja langsung dipangkas ini, langsung disambung kembali. Tetapi kan secara logika ini dalam satu pokok pohon dalam satu musim itu kan tidak menghasilkan buah kopi. Jadi kalau saya ini biasanya ini masih produktif di tahun ini ya teman-teman, masih produktif di tahun ini. Tetapi saya pelihara ini ketika ada tunas air yang tumbuh di batang kopi, ini saya pelihara dan saya setek ataupun sambung. Ketika nanti ini sudah, misalkan ini katakanlah penyambungan di tahun ini di bulan ini ya, bulan pertama, ini kan nanti di tahun besok ketika fase pembungaan ini sudah mulai berbunga, secara otomatis kan nantinya di tahun berikutnya ini kan sudah bisa mengeluarkan produktivitas kopi. Jadi setelah ini yang ini nanti ke fase pemanenan, ini bisa langsung digunting ataupun dibuang, sehingga nanti akan kita pelihara yang ini yang baru. Jadi teknik saya itu kayak gitu teman-teman. Jadi tahun ini tetap menghasilkan buah kopi. Setelah nanti ini kita buang, ini bisa dilanjutkan dengan ini. Jadi tiap ketika satu musim panen, misalkan tahun ini tidak kehilangan buah kopi karena pengaruh ataupun akibat dari
pangkas peremajaan tersebut. Jadi itu penting ya teman-teman, kecuali misalkan pohon kopi tersebut ini dipancakan karena memang terkena hama ataupun penyakit ya teman. Jadi ini langsung bisa dipangkas saja untuk menghindari penularan hama ataupun penyakit. Nah, nanti bisa disambung langsung ataupun nunggu tunas air tumbuh untuk dilakukan penyambungan. Itu makanya teman-teman harus jeli ya teman-teman. Misalkan karena hama penyakit ya langsung aja dibuang, nanti dikhawatirkan menular ke pohon yang lain. Tetapi kalau untuk peremajaan karena memang ini pohon kopi kurang produktif, ini saya sarankan, kalau saya biasanya itu dengan teknik kayak gini ya teman. Dan saya lakukan pun misalkan itu tidak saya lakukan secara serentak ya teman. Jadi misalkan dari satu petak tanah itu saya lakukan peremajaan, terus di tahun berikutnya itu yang satu petak yang lain, misalkan itu kayak gitu. Jadi kestabilan untuk panen kopi setiap tahunnya itu bisa stabil, dan dengan peremajaan nantinya kedepannya itu malah bisa meningkat ya teman. Jadi tujuannya peremajaan kan untuk menjaga kestabilan dan juga tentunya meningkatkan di tahun-tahun berikutnya, meningkatkan produktivitas daripada kopi ya teman. Nah, ini contoh penyambungan baru ya teman. Ini sambil jalan, nah, ini sudah mulai ada penampakan kehidupan. Ini sudah tumbuh tunas, namun hanya belum berani untuk membuka tali sambungannya karena belum begitu kencang, nanti tertiup angin ataupun ini hujan yang terlalu deras, ini biasanya bisa ini lepas ya teman. Jadi nanti biarkan saja dulu, setelah kita yakin kuat dan nanti bisa dilepas. Nah, ini contoh peremajaan juga teman. Jadi ini tidak subur ini karena hama penyakit kayaknya, ataupun apa ini, saya masih bingung dengan ini modelnya kayak gini. Nah, jadi ini ada tunas. Nah, sudah kita lakukan ini penyambungan. Nah, nanti setelah ini tumbuh hidup, nah ini dibuang. Nah, ini yang bawah juga teman-teman. Ini dua jenis klon berbeda ini. Jadi yang ini sama yang ini beda teman. Jadi kita modifikasi dengan penyetikan ataupun penyambungan dengan varietas yang berbeda dalam satu pokok pohon. Nanti kita akan maksimalkan setelah kita bisa lihat nanti hasilnya pembuahannya kayak gimana. Nah, ini juga teman-teman, ini peremajaan ini karena kurang bagus. Saya dulu sudah stek, namun untuk kopinya kurang bagus, jenis klon lokal juga, namun kurang puas. Ini saya lakukan penyambungan kembali. Saya ini sudah mengeluarkan buah di B1 nya ya teman-teman. Nah, ini dengan perawatan yang rutin, dengan pemangkasan yang dilakukan secara rutin dan selektif. Nah, ini sudah kelihatan mengeluarkan tunas rajanya teman-teman. Jadi tunas raja untuk bahan pembuahan di tahun depan. Nah, nanti setelah ini tua, ini memerah siap panen, nah ini akan saya buang, akan pelihara saya itu yang tunas raja ya teman-teman. Nah, jadi pentingnya di sini pemangkasan ya teman. Jadi pemangkasan itu ada pemangkasan perawatan dilakukan secara rutin, misalkan untuk pemangkasan tunas air itu 2 minggu sekali, ataupun pemangkasan berskala besar misalkan 3 bulan sekali. Pemangkasan ini peremajaan juga ada, pemangkasan rejuvenasi, terus pemangkasan pemberantasan hama juga itu juga. Jadi pemangkasan dalam ini pohon kopi macam-macam jenisnya, yang tergantung keadaan daripada pohon kopi teman-teman. Namun yang paling penting yaitu pemangkasan ini teman-teman, pemangkasan perawatan yang harus diperhatikan. Jadi pembuangan tunas cacing dan lain sebagainya, tunas air juga. Kalau pemangkasan bentuk itu biasanya teman-teman hanya melakukan setelah penyambungannya teman. Jadi
pemangkasan bentuk dalam upaya untuk membentuk kerangka tanaman yang kuat dan juga ini berimbang tentunya. Jadi ketika nanti pohon kopi sudah besar itu bisa mengeluarkan buah dengan maksimal dan juga membuat kerangka pohon itu menjadi lebih kuat ya teman-teman ketika nanti berbuah pada titik optimalnya pada pohon tersebut. Ya kurang lebihnya kayak itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang belum jelas ataupun bisa memberi masukan, bisa coret-coret di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.